Terjadi perkelahian hebat di antara keduanya hingga kejadian tersebut berakhir di kantor polisi. Jiwon sendiri dibawa ke rumah sakit. Minhwan menyuruh Yuji untuk tidak percaya kepada Jiwon karena hidupnya pun hancur akibat ulahnya. Polisi membebaskan Yuji namun tidak dengan Minhwan. Minhwan tak terima dan berteriak bahwa dirinya tidak diperlakukan secara adil. Yuji lalu pergi ke apartemen Jiwon karena Jiwon sudah membaik. Ia masuk dan melihat Jiwon sedang menangis dan menyalahkan dirinya sendiri. Ia meminta maaf sembari memeluk Jiwon atas semuanya yang terjadi. Di tempat Yura, ia merasa dirinya akan dirugikan dan tidak mendapatkan apapun dengan masalah ini. Terlebih saat ini ayahnya pun pergi entah kemana dan Minhwan juga akan menceraikannya. Sumin mengancam Yura dengan rekaman saat Yura meminta ayah Sumin kabur ke luar negeri setelah menabrak Jiwon. 잠깐 중국 가 계시는 건 어떨까요? Namun sampai saat ini keberadaan ayah Sumin tidak dapat dihubungi. Yura lalu meminta asistennya untuk memastikan keberadaan jasad ayah Sumin. Tak lama dari itu, Minhwan ingin meminta bantuan pada Yura karena ia sedang berada di kantor polisi. Keesokan harinya, Minhwan pun bebas atas bantuan Yura. Beberapa saat kemudian, Tuan Lee menghubungi Minhwan jika berkas mengenai pemecatan dirinya sudah dikirimkan ke rumahnya. Setibanya di rumah, Minhwan dikejutkan dengan pria berbadan besar sudah menunggunya, yang sepertinya adalah dari pihak pinjol dan hutang lainnya. Di tempat lain, kakek Yuji dan Yura sedang bermain catur bersama. Yuji datang dan berkata jika ia akan membawa wanita yang disukainya untuk diperkenalkan kepada sang kakek. 안녕하세요. 강지원입니다. Yura pun pamit mengetahui hal tersebut, dan ia pun semakin ingin menyingkirkan Jiwon. Sepertinya Yuji dan Jiwon telah merencanakan suatu hal. Yuji meminta Sumin untuk bertemu dengannya. Ia berkata jika Minhwan memang memiliki hubungan dengan Jiwon. Ia juga meminta Sumin untuk bekerja sama dan menuntut mereka dengan pasal perzinahan. Yang perlu Sumin lakukan saat ini hanyalah mengikuti perintahnya. 강지원이 돌아왔으면 해서. Keesokan harinya Sumin pergi menemui Jiwon di kantor. Ia pun marah dan berusaha menyerang Jiwon. Jiwon mengatasinya dengan tenang, seolah dirinya benar-benar menjadi selingkuhan Minhwan. 내가 왜 탐내겠어? 알고도 당하는 바보가 아니라면. Sumin lalu menghubungi Yuji untuk menyepakati hal yang semalam Yuji janjikan. Sementara Minhwan pergi ke tempat Yura untuk membicarakan sesuatu mengenai Sumin. Minhwan memberikan sebuah formulir klaim asuransi pasangan yang meninggal dengan jumlah yang sangat besar. Ia berniat akan menghabisi Sumin dan mendapatkan asuransi itu jika hal itu terjadi. Yura juga akan diuntungkan karena tak ada lagi yang mengganggunya. Minhwan hanya ingin Yura membereskan semua bukti jika ia berhasil menghabisi Sumin. Sumin mendapat kabar dari Yuji jika Jiwon dan Minhwan berada di sebuah hotel. Mendengar hal itu pun ia bergegas menuju ke sana. Sumin memergoki keduanya saat itu sedang mengobrol mengenai asuransi jika ia mati. Namun wanita yang menjadi selingkuhan suaminya bukanlah Jiwon, melainkan Yura. 너는 진짜 처리가 안 되는 쓰레기구나. Ia segera mengambil ponsel dan akan memotretnya untuk menjadikan bukti. Namun saat akan meninggalkan tempat itu, Sumin dicegah oleh asistennya Yura. Sumin pun pingsan dan ternyata mereka berniat menghabisi Sumin. 들어하는 거지. 여기서는 안 되고 세팅해 줄게. Yura sudah menyiapkan sebuah tempat dan menyuruh Minhwan untuk pergi mengeksekusinya. Singkat cerita, Sumin terbangun dengan keadaan terikat di tempat yang tidak ia ketahui. Saat itu ia pun sadar jika nyawanya dalam bahaya. Sumin frustasi dan terus memberontak sekuat tenaga hingga Minhwan meninggalkannya untuk memotong selang gas yang ada di dalam rumah itu. Namun saat kembali, Sumin melepaskan ikatan dan berkelahi sembari berusaha untuk menghabisi satu sama lain.
Saat itu Sumin juga mengungkapkan tentang sebuah fakta jika dirinya tak pernah hamil. Saat Sumin akan mengambil pisau, Min Hwan tiba-tiba bangkit dan membanting tubuhnya. Hingga pada akhirnya Sumin bisa meraih gelas dan menghantamkannya ke Min Hwan. Ia lalu mendorong Min Hwan ke sebuah meja kaca yang membuatnya tewas seketika.